Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Hardi dengan NIM 122370037 dari program studi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah evaluasi tambang minggu kelima, yaitu ada income approach. Income approach adalah metode evaluasi yang berfokus pada potensi pendapatan yang dihasilkan oleh suatu aset dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks tambang, pendekatan ini menilai proyek berdasarkan proyeksi arus gas yang dihasilkan dan penjualan mineral, dikurangi dan biaya operasional dan investasi. Pendekatan ini sangat berguna karena memberikan gambaran yang lebih realistis tentang potensi keuntungan yang bisa dihasilkan oleh proyek. Dengan menggunakan proyeksi pendapatan, investor dapat menentukan apakah proyek tersebut layak secara finansial. Ada determining value, menentukan nilai tambang melibatkan analisis berbagai faktor termasuk proyeksi produksi, harga komoditas, biaya operasional, dan risiko terkait. Lalu ada net present value atau NPV. NPV adalah salah satu indikator kunci dalam evaluasi investasi. NPV dihitung dengan mengurangkan nilai sekarang dari biaya investasi awal dan nilai sekarang dari arus gas yang diharapkan di masa depan. Jika NPV positif, ini menunjukkan bahwa proyek diperkirakan akan menghasilkan keuntungan melebihi biaya yang dikeluarkan, sehingga layak untuk diinvestasikan. Sebaliknya, NPV negatif menunjukkan bahwa proyek tidak menguntungkan. Dengan menggunakan NPV, investor dapat membandingkan berbagai proyek dan memilih yang paling menguntungkan. Lalu ada internal rate of return. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Dalam konteks tambang, IRR digunakan untuk menilai profitabilitas proyek. Semakin tinggi IRR dibandingkan dengan biaya modal, semakin menarik proyek tersebut. IRR memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi dan sering digunakan sebagai alat untuk membandingkan berbagai proyek investasi. Investor umumnya mencari proyek dengan IRR yang lebih tinggi dan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan. Lalu ada weighted average cost of capital. WACC adalah tingkat biaya rata-rata dari modal yang digunakan oleh perusahaan yang mencakup biaya utang dan ekuitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.